Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Baik, kita lanjutkan materi kita tentang bab pertama, yaitu dimensi 3. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian titik, garis, dan bidang, lalu kedudukan titik, garis, dan bidang. Jadi, tujuannya nanti kalian memahami pengertian titik, garis, dan bidang, dan memahami kedudukan titik, garis, dan bidang itu seperti apa. Nah, untuk kedudukan titik, garis, dan bidang, nanti ini ada beberapa jenis atau beberapa hubungan, yaitu misalkan kedudukan titik terhadap garis, kedudukan titik terhadap bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, dan bidang dengan bidang, kayak gitu. Nah, itu materi yang akan saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Nah, kita lihat yang pertama, yaitu pengertian titik, garis, dan bidang. Nah, ada baiknya sebelum kita mempelajari tentang materi dimensi 3, kita ketahui dulu apa itu titik, garis, dan bidang. Jadi titik itu adalah unsur dalam bidang geometri yang tidak memiliki ukuran atau tidak berdimensi atau berdimensi 0. Nah, titik ini nanti disimbolkan dengan huruf kapital. Contoh misalnya A besar, B besar, C besar, dan seterusnya gitu. Nah, itu titik. Jadi ini titik itu bagian dari unsur geometri ya, atau bagian dari unsur dalam ruang dimensi 3. Nah, contoh titik itu seperti apa? Nah, titik itu seperti yang kalian ketahui ada pada kurva. Misalnya kurvanya kurva seperti ini namanya kurva parabola. Lalu ada di antara perpotongan dua garis, gitu. Nah, lalu juga berada di sudut antara dua garis itu. Nah, itu titik. Nah, titik itu sebenarnya adalah penyusun atau penyusun dari kurva-kurva. Jadi kurva itu adalah kumpulan dari titik-titik yang membentuk suatu kurva. Gitu. Ya, itu titik. Nah, kita lanjut. Nah, sekarang garis. Garis itu adalah unsur dari geometri yang berdimensi 1 karena hanya memiliki satu ukuran, yaitu ukuran panjang saja. Nah, garis itu adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus. Nah, tadi kan saya udah bilang bahwa titik itu adalah penyusun dari suatu kurva. Nah, kalau garis itu adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus. Nah, gitu ya. Jadi nanti garis itu adalah kumpulan titik-titik yang membentuk suatu kurva lurus. Nah, garis nanti ini disimbolkan dengan huruf kecil ya, A, B, C, dan seterusnya. Nah, garis itu panjangnya itu tidak terbatas. Nah, seperti yang kalian lihat misalkan, garis itu ada yang ukurannya terbatas. Itu bukan garis, tapi itu lebih tepat namanya segmen garis. Nah, segmen garis itu atau disebut dengan ruas garis adalah ruas garis atau bagian dari garis yang ujung-ujungnya atau panjangnya itu terbatas. Biasanya ruas garis itu disimbolkan dengan nama-nama titik ujungnya, kayak itu. Ya, itu perbedaan antara garis sama segmen garis. Jadi garis itu ukurannya tidak terbatas, panjangnya tidak terbatas, tetap berdimensi dimensi 1, yaitu hanya memiliki ukuran panjang saja. Sedangkan segmen garis atau ruas garis itu berdimensi 1 tapi ukurannya terbatas. Nah, itu segmen garis atau ruas garis. Nah, contoh garis, nah ini garis seperti ini, nanti simbolnya itu pakai huruf kecil. Nah, ini garis G contohnya. Nah, ini ruas garis. Ini segmen garis atau ruas garis. Ruas garis apa? Nah, karena ini dibatasi oleh titik A sama titik B, maka ini disebut dengan ruas garis AB atau segmen garis AB. Gitu. Nah, itu perbedaan antara garis sama segmen garis. Ya, nanti tolong dibedakan antara garis sama segmen garis. Jadi garis itu ukuran panjangnya tidak terbatas. Kalau segmen garis ukurannya panjangnya terbatas. Gitu. Sama-sama berdimensi 1. Perbedaannya hanya pada ukuran panjangnya, kayak gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang bidang. Bidang itu bagian dari unsur geometri juga yang memiliki dua dimensi, yaitu panjang dan lebar. Kalau tadi garis itu kan berdimensi 1, hanya memiliki panjang. Nah, sedangkan bidang itu berdimensi 2,
memiliki panjang dan lebar. Nah, bidang ini disimbolkan dengan huruf Yunani seperti alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, itu bidang. Atau bisa juga bidang itu disimbolkan dengan menyebutkan titik-titik pada sudut bidang tersebut. Kayak gitu. Nah, itu bidang. Nah, jadi kalau saya ulangi, itu kan tadi titik itu berdimensi 0 karena tidak memiliki ukuran panjang dan lebar, tidak memiliki ukuran. Lalu kalau garis itu berdimensi 1, hanya memiliki ukuran panjang saja. Kalau bidang berdimensi 2, memiliki ukuran panjang dan lebar. Gitu. Nah, bagaimana kalau yang dimensi 3? Nah, gimana kalau dimensi 3? Dimensi 3 itu disebut apa? Atau contohnya apa? Ya, jadi kalau dimensi 3 itu contohnya bangun ruang. Seperti yang kalian ketahui ada kubus, balok, prisma, limas, dan lain sebagainya. Nah, itu contoh dari dimensi 3. Termasuk diri kita sendiri, segala objek yang ada di bumi ini itu dimensi 3. Gitu. Karena memiliki ukuran panjang, lebar, dan tinggi. Gitu. Nah, itu dimensi 3 ya. Oke. Nah, contoh bidang nanti seperti ini gambarnya. Nah, ini namanya bidang alfa. Jadi bisa disimbolkan dengan huruf Yunani, alfa, beta, gamma. Letaknya ini di sini, di bagian sudut-sudutnya. Biasanya tulisnya seperti ini, di pojok kiri atas atau di pojok kiri bawah, kanan bawah atau kanan atas nantinya. Nah, itu simbol dari bidang kalau pakai huruf Yunani. Atau bisa juga kita tulis seperti ini bidangnya. Jadi kita buat bidangnya seperti ini. Nah, ini titik pada sudut-sudut bidang tersebut. Ini A, B, C, D. Jadi ini namanya bidang A, B, C, D. Gitu. Ya. Jadi bidang itu bisa dinamakan apa namanya? Pakai huruf Yunani, alfa, beta, gamma. Juga bisa disebutkan dengan menyebutkan nama titik-titik sudutnya. Seperti ini A, B, C, D. Jadi ini bidang A, B, C, D. Gitu. Oke. Kita lanjutkan. Nah, sekarang kedudukan titik, garis, dan bidang. Tadi saya bilang, itu kedudukan titik, garis, dan bidang itu ada beberapa jenis. Yang pertama, itu kedudukan titik terhadap garis itu seperti apa? Titik terhadap bidang, garis dengan garis, garis dengan bidang, bidang dengan bidang. Nah, saya jelaskan satu persatu. Nah, sekarang kedudukan titik terhadap garis. Nah, perhatikan gambar berikut ya. Nah, misalkan saya punya garis L. Nah, garis L. Nah, terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, C, serta garis L. Kedudukan titik terhadap garis sebagai berikut. Nah, ini ada titik A, ada titik B. Nah, titik A dan titik B ini, itu terhadap garis, itu dinamakan titik yang terletak pada garis. Nah, titik yang terletak pada garis. Jadi jelas ya, jadi A sama B itu terletak pada garisnya. Sedangkan titik C ini titik yang berada di luar garis. Nah, jadi hubungan antara titik sama garis itu ada 2. Terletak pada garis atau terletak di luar garis, kayak gitu. Nah, contoh tadi kalau A sama B itu titik yang terletak pada garis, kalau C itu titik yang terletak di luar garis. Nah, itu hubungan antara titik sama garis ya. Nah, saya rasa ini jelas, ini gampang ya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kedudukan titik terhadap bidang. Nah, ini ada sebuah bidang alfa ya. Nah, ada garis. Terdapat 3 titik, yaitu titik A, B, dan C, serta bidang alfa. Kedudukan titik terhadap bidang sebagai berikut. Nah, jadi titik A sama titik B itu berada pada garis, dan garis itu berada pada bidang alfa. Nah, nanti ini saya jelaskan. Jadi, bidang itu, kalau tadi kan garis itu adalah kumpulan atau himpunan dari titik-titik yang membentuk suatu kurva. Nah, kalau bidang itu adalah kumpulan suatu garis atau himpunan suatu garis, ya. Jadi ini digambarkan sebuah garis, ada titik A sama titik B di situ. Jadi karena titik A sama titik B itu terletak pada garis dan garisnya terletak pada bidang alfa, maka titik A sama titik B ini dinamakan titik yang terletak pada bidang. Itu terletak pada bidang alfa. Nah,
Sedangkan titik C ini titik C ini terletak di luar bidang alfa. Nah, terletak di luar bidang alfa. Itu. Jadi hubungan antara titik terhadap bidang ada dua, yaitu terletak pada bidang atau titik yang terletak di luar bidang. Gitu. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kedudukan garis terhadap garis lain. Nah, ini seperti apa nantinya? Oke. Kedudukan garis terhadap garis lain sebagai berikut. Nah, yang pertama. Nah, ini nanti ada 3 ya. Yang pertama. Nah, ini ada sebuah garis M. Nah, lalu ada garis N yang terletak pada bidang alfa. Garis M dan garis N ini hubungannya itu saling berpotongan. Berpotongannya di mana? Di titik A. Begitu. Jadi M dan N ini terletak pada bidang alfa dan berpotongan atau memiliki titik persekutuan yaitu di titik A. Itu ya. Jadi M dan N ini dikatakan dua garis yang berpotongan. Karena kedua garis ini terletak pada bidang alfa dan kedua garis itu memiliki titik persekutuan. Hanya satu titik persekutuan, yaitu titik A. Itu ya. Nah, jadi kenapa hanya satu titik persekutuan? Karena ini sebuah garis. Garis itu kalau berpotongan hanya pada satu titik. Gitu. Gimana kalau lebih dari satu? Bisa. Itu nanti dinamakan dua garis yang berhimpit. Jadi himpunan titik-titik persekutuannya itu adalah sepanjang garis itu. Gitu. Ya. Nah, itu dua garis yang nanti saya contohkan garis yang berhimpit itu seperti apa. Ya. Jadi garis M dan garis N ini dikatakan berpotongan. Ya. Oke. Nah, sekarang ada bidang alfa. Nah, ini ada garis P. Dan ini ada garis Q. Nah, kalau kalian lihat garis P sama garis Q ini gimana? Jadi garis P itu terletak pada bidang alfa, Q terletak pada bidang alfa, dan kemiringannya sama. Kalau kemiringannya sama, berarti ini dinamakan dua garis yang sejajar. Jadi dikatakan sejajar karena kedua garis itu terletak pada bidang yang sama, yaitu bidang alfa, tetapi kedua garis itu tidak mempunyai titik persekutuan, gitu. Dan kemiringannya sama ya. Nah, itu dikatakan dua garis yang sejajar. Oke. Nah, lanjut ada yang ketiga, yaitu ada sebuah bidang alfa. Nah, ini ada sebuah garis garis R. Nah, ini ada garis S, ya. Ada garis R dan garis S. Jadi garis S ini menembus bidang alfa. Ya. Jadi S ini tidak terletak pada bidang alfa, tapi hanya menembus atau memotong bidang alfa. Kalau R ini terletak pada bidang alfanya, gitu. Nah, hubungan S antara R ini dinamakan dua garis yang bersilangan. Gitu. Dua garis yang bersilangan. Kenapa disebut garis yang bersilangan? Karena terletak pada bidang yang berlainan dan kedua garis tidak mempunyai titik persekutuan. Gitu. Jadi itu syarat dari dua garis yang bersilangan. Tidak terletak pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan atau titik perpotongan. Itu ya. Jadi saya ulangi. Jadi garis terhadap garis lain itu hubungannya ada yang berpotongan, ada yang sejajar, ada yang bersilangan. Berpotongan itu berarti pada bidang yang sama dan hanya mempunyai satu titik persekutuan. Kalau garis sejajar itu tetap pada bidang yang sama dan tidak memiliki titik persekutuan serta kemiringannya sama, ya. Kalau dua garis yang bersilangan itu dua garis yang berada pada bidang yang berlainan dan tidak memiliki titik persekutuan atau titik perpotongan, kayak gitu, ya. Itu kedudukan garis terhadap garis lain. Nanti kalau masih belum dimengerti, silakan nanti video ini di skip, kalian ulangi ya. Oke, kita lanjut. Nah, kedudukan garis terhadap bidang. Nah, oke, jadi beberapa jenisnya yaitu yang pertama. Nah, ini ada sebuah garis M. Nah, ini garis N. Nah, garis M dan N ini adalah garis yang terletak pada bidang alfa, kayak gitu. Karena setiap titik pada garis terletak pada bidang alfa
maka garis itu terletak juga pada bidang alfa. Nah, tadi kan garis itu adalah kumpulan atau himpunan titik-titik. Jadi, setiap garis itu terletak pada bidang alfa, maka garis itu terletak juga pada bidang alfa. Itu ya, itu garis yang terletak pada bidang alfa. Saya rasa ini jelas, karena sebenarnya kita udah bahas bahwa tadi kita tunjukkan bahwa ada garis M, garis N itu terletak pada bidang alfa, bidang beta, misalnya kayak gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua, yaitu ini ada sebuah bidang alfa dan ada garis. Nah, kalau kalian perhatikan ini garis L, garis L itu gimana? Garis L itu garisnya terletak di luar bidang alfa. Nah, hubungan antara garis L sama bidang alfa ini seperti apa? Nah, kita bisa buat sebuah garis pada bidang alfa. Misalkan namanya itu garis K. Nah, ini garis K. Nah, sekarang kita bisa lihat nih, antara garis L sama garis K ini gimana? Ya, ini dua garis yang sejajar. Karena L sama K itu sejajar, maka L itu sejajar dengan bidang alfa. Gitu. Jadi syarat suatu garis dikatakan sejajar dengan suatu bidang, minimal terdapat satu garis pada bidang tersebut yang sejajar dengan garis tersebut. Contoh L ini nih sejajar dengan garis K. K itu berada pada bidang alfa. Nah, jadi garis L sama garis K itu sejajar, K itu terletak pada bidang alfa, maka L sejajar dengan bidang alfa, gitu. Nah, ini lagi ada sebuah bidang alfa. Nah, ini ada garis R sama garis S. Nah, lalu ini ada sebuah garis H. Garis H ini menembus bidang alfa dan memotong di titik A. Ya. Lalu ada juga ini sebuah bidang alfa, lalu ada garis W, nah ini ada garis V. Nah, ini ada garis J. Nah, garis J ini memotong titik B secara tegak lurus. Nah, jadi antara garis H sama garis J ini dinamakan garis yang memotong atau menembus bidang, gitu. Garis yang memotong atau menembus bidang. Ya. Nah, ini dinamakan garis yang memotong atau menembus bidang. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini garis J-nya ini itu memotong secara tegak lurus garis V dan garis W. Nah, karena memotong tegak lurus garis V dan garis W atau memotong bidang ini secara tegak lurus, maka nanti garis J ini memotong atau menembus bidang alfa secara tegak lurus, kayak gitu. Ya. Kita lanjut. Nah, sekarang kedudukan bidang terhadap bidang lain. Nah, perhatikan gambar berikut. Jadi bidang terhadap bidang itu kedudukannya nanti seperti ini. Nah, kalau kalian lihat seperti ini ada bidang alfa, bidang beta. Ini bidang alfa sama bidang betanya itu dinamakan dua bidang yang sejajar. Ya. Dua bidang yang sejajar karena tidak mempunyai titik persekutuan garis persekutuan, ya. Nah, ini saya rasa jelas, jadi dua bidang ini sejajar. Sekarang ini ada bidang beta, nah ini ada bidang alfa. Nah, bidang beta sama bidang alfa ini saling berpotongan. Berpotongannya di mana? Di titik A sama titik B, yaitu. Nah, ini dinamakan dua bidang yang berpotongan. Ya. Nah, ini dua bidang potongan karena itu nanti terdapat sebuah garis persekutuannya atau garis perpotongannya. Kalau di gambar ini itu dinamakan garis AB, garis perpotongannya. Ya, kita lanjutkan ke contoh soal. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G, H berikut. Nah, seperti ini bentuknya. Lalu yang ditanyakan adalah titik E terletak titik garis DH. Nah, ini berarti hubungan antara titik sama garis. Hubungan antara titik sama garis itu berarti titik pada garis atau titik di luar garis. Nah, menurut kalian titik E ini berada pada garis DH atau di luar garis DH? Nah,
Ini garis E-nya di sini. Nah, ini DH-nya di sini. Nah, berarti E ini berada di luar garis DH. Gitu. Nah, kita lanjutkan lagi. Titik P terletak titik-titik garis EG. Masih tentang hubungan antara titik sama garis. Nah, titik P dengan EG. Titik P berada di sini. Nah, ini garis EG. Nah, ini berarti titik P itu berada pada garis EG. Ya, jelas ya. Jadi P itu ada pada garis EG atau EG itu melalui titik P. Gitu. Ya. Oke. Yang ketiga, titik A terletak titik-titik bidang ACGE. Nah, titik A. Ya, ini bidang ACGE. Berarti yang ini nih. ACGE. Nah, berarti yang ini. ACGE. Berarti bidangnya yang ini. Nah, berarti A ini hubungannya dengan ACGE. Jadi hubungan antara titik sama bidang itu terletak pada bidang atau di luar bidang. Nah, titik A ini terletak pada bidang ACGE atau di luar bidang ACGE. Ya, jadi titik A itu terletak pada bidang ACGE. Atau nantinya kalian bisa lihat itu bidang ACGE memuat titik A. Jadi titik A terletak pada bidang ACGE. Oke, kita lanjut. Nah, masih tentang titik sama bidang. Titik E terletak titik-titik bidang DCGH. Nah, titik E di sini, terus DCGH berarti yang ini nih, yang di belakang nih. Nah, yang ini. Nah, E sama bidang DCGH berarti titiknya berada di luar. Gitu. Nah, lanjut yang ke-5. Nah, garis AC dengan garis EG. Nah, berarti hubungan antara dua garis. Nah, hubungan antara dua garis itu ada yang berpotongan, ada yang sejajar, dan ada yang bersilangan. Nah, ini garis AC di sini, garis EG di sini. Nah, hubungan antara AC sama EG berarti sejajar. Gitu. Nah, yang keenam, garis EH dengan garis BE. Garis EH. Nah, ini garis EH di sini. Nah, ini garis BE di sini. Nah, hubungan antara keduanya berpotongan, ya. Berpotongan. Berpotongannya di mana? Di titik E. Nah, gitu. Jadi kan kalau berpotongan itu kan terletak pada bidang yang sama dan mempunyai titik persekutuan. Nah, bidang yang sama itu apa? Bidang dari yang ini. Bidang BCHE. Nah, ini bidangnya. Bidang BCHE, ya. Itu. Nah, itu bidangnya. Ya. Jadi hubungan antara EH sama BE itu berpotongan. Berpotongan di titik E. Kita lanjut. Yang ketujuh, AC dengan EFGH. AC berarti AC ini EFGH. Nah, ini antara garis sama bidang. Garis sama bidang itu ada yang terletak pada bidang, ada yang sejajar dan menembus bidang atau memotong bidang. AC dengan EFGH. Berarti EFGH itu yang ini nih, yang di atas nih. Nah, AC sama dengan EFGH itu sejajar. Kenapa bisa dikatakan sejajar? Karena pada bidang EFGH terdapat garis EG. Nah, ini garis EG ini. Garis EG itu sejajar dengan AC. Maka AC itu sejajar dengan bidang EFGH. Gitu. Ya. Lanjut. Nah, BE dengan bidang ADHE. BE berarti yang ini. ADHE. ADHE yang ini. Nah, yang ini nih. ADHE. Ya. Nah, BE dengan ADHE itu hubungannya
memotong. Jelas ya, memotong. Memotong di mana? Di titik E. Nah, jadi kalau memotong itu ada titik persekutuannya, yaitu titik E. Itu ya. Memotong di, jadi BE itu memotong ADHE di titik E. Yang ke-9. Nah, ini hubungan antara bidang dengan bidang. Kalau bidang dengan bidang itu ada yang sejajar, ada yang berpotongan. ABFE sekarang, berarti yang ini ya. Nah, ini ABFE itu yang ini nih, di depan. Terus DCGH, DCGH. Berarti yang di belakang nih, yang ini. Nah, DCGH itu yang di belakang nih. Nah, yang di belakang. Oke, berarti hubungan antara ABFH dengan DCGH itu sejajar. Jelas ya, jadi hubungan antara kedua bidang itu adalah sejajar. Gitu ya, jadi posisinya sama, kemiringannya sama. Gitu. Yang ke-10. BEG dengan bidang EFGH. BEG dengan bidang EFGH. BEG itu berarti yang ini. Nah, ini BEG. Nah, berarti yang ini ya. BEG. Nah, ini. Dengan bidang EFGH. Nah, EFGH itu yang di atas ini berarti. EFGH. Nah, yang di atas ini. Nah. Sorry. Nah, BEG dengan bidang EFGH. Hubungan antara keduanya sejajar atau berpotongan? Iya, berpotongan ya. Berpotongannya di mana? Berpotongannya di garis EG. Nah, ini ya. Jadi kalau dua bidang yang saling berpotongan, terdapat garis persekutuan atau garis perpotongannya. Garis perpotongannya di mana? Antara BEG sama bidang EFGH terdapat pada garis EG. Gitu ya. Nah, jadi saya ulangi, hubungan antara titik sama garis itu ada yang pada garis atau di luar garis. Kalau titik dengan bidang, ada yang pada bidang atau di luar bidang. Kalau garis dengan garis, itu ada yang berpotongan, ada yang sejajar, dan ada yang bersilangan. Kalau garis dengan bidang, itu ada yang terletak pada bidang, ada yang sejajar pada bidang, dan ada yang memotong atau menembus bidang. Kalau bidang dengan bidang, ada yang sejajar, ada yang berpotongan. Nah, ini kalau materi ini masih kurang jelas, silakan diulangi lagi video ini. Kalian pahami lagi. Kalau masih ada yang kurang jelas juga, nanti silakan tanya saya ya. Oke, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.